Tujuannya kemana aja Pak untuk rel ekspres itu yang dilayani sekarang ini? Di semua kota, Semua ya, semua semua kota kota. ya dilayani. Apakah itu hanya terbatas untuk mungkin perusahaan distributor, perusahaan besar gitu atau instansi gitu? Tidak, jadi perorangan pun kita layani. Perorangan bisa, artinya Iya, UMKM bisa juga ya? UMKM, perorangan kita layani semua Oh ya. iya. Eh, Baik itu home industri maupun perusahaan besar kita layani. Termasuk yang dari Malang menuju Jakarta ini ada angkutan telur, Mas. Yang selama Heeh. ini belum ada, kita angkutan telur. Karena Angkutan telur. iya, jadi telur ayam. Jadi seperti apa itu Jadi Pak? yang tadinya diangkut dengan apa truk, karena pada masa pandemi pergerakan angkutan juga dibatasi. Nggih. Nah, kita membantu logistik karena pada saat itu eh, sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa yang dilarang adalah angkutan penumpang, tapi angkutan logistik terutama untuk kepentingan mendukung penyelesaian COVID-19 ini harus dijalankan, tetap harus dijalankan. Ada promo lagi nggak Pak ini Pak untuk rel ekspres ini di Rail Express bulan ini kita sudah Agustus? promo, ini sudah super murah ini. Super murah. Bisa dicek. Nanti tergantung jarak ya. Heeh. Sampai ada diskon sampai berapa nih diskonnya? Yang jelas diskon kami belum terapkan ya, tapi kita sudah mematok dengan harga murah. Seperti pengiriman paket per kilo antara Jogja Solo aja hanya sekitar 2.000. 2.000? Iya, 2.000. Wah, murah banget ini ya. Iya. Itu artinya itu jadi komitmen dari PT KAI untuk turut memajukan perekonomian. Betul, tetap harus bergerak, perekonomian harus tumbuh. Nah, ini salah satu komitmen kami baik dari sektor angkutan penumpang maupun angkutan barang. Siap. Ada protokol khusus juga Pak untuk pengiriman barang ini? Iya, protokol terutama untuk petugas ya, pelanggan ya pada saat menyerahkan barangnya harus menggunakan masker, ya, cuci tangan di counter atau di agen kami. Kemudian dalam mengangkut pun petugas semua harus menggunakan APD. Karena kita tidak tahu ya barang itu asalnya dari mana saja. Jadi petugas sendiri juga dilindungi dalam mentransfer dari counter sampai ke dalam gerbong. Pokoknya semuanya sudah ada aturannya ini Ada ya. protokolnya. Dari sebelum barang masuk sampai masuk Sampai kereta. tujuan ya. Sampai tujuan juga ya. Ya. Itu rel ekspres itu menggunakan menggunakan kereta khusus atau pakai digabung dengan Jadi kereta kita penumpang? ada gerbong khusus ya Nggih. untuk angkutan barang hantaran. Itu bisa ngangkut sepeda motor, bisa ngangkut barang-barang hantaran ya. Berbeda dengan gerbong. Jadi ini bentuknya mirip kereta, Mas Inggi, mirip kereta, tapi dia ruangannya cukup luas ya, tidak ada seatnya. Jadi untuk kepentingan mengangkut barang-barang hantaran. Beda dengan angkutan barang seperti semen, ya, seperti kemas, beda. Kalau itu angkutan khusus barang, Pak ya itu. ya betul, khusus. Kalau ini sama dan bisa dirangkaikan dengan kereta penumpang. Ya. Pak Eko, mungkin kalau untuk menggenjot kaitannya menggenjot perekonomian ini nanti mungkin ada promo ini terus kemudian sosialisasi kepada masyarakat seperti apa? Jadi kita berusaha maksimal walaupun okupansi kereta api masih kita batasi 70%. Tapi seperti apa yang disampaikan Pak Kadep tadi, kita menghidupkan angkutan barang rail ekspres walaupun itu murah. Kemudian juga ini untuk KA-KA ini bertahap akan kita operasikan. Tapi memang kita tidak bikin kaget terus langsung semuanya kita operasikan, tidak. Tapi kita bertahap, misalnya untuk pertama Taksaka, Senja Utama, Lodaya gitu. Jadi nanti seterusnya kita bisa stagnan perjalanannya, dan mudah-mudahan harapan kami nanti okupansi kereta api itu bisa mencapai 100%. Harapan kami seperti itu, karena permintaan masyarakat yang secara sering saya terima ya melalui smartphone, melalui bukan melalui survei ya, tapi dengan omong-omongan gitu, harapannya itu supaya operasional kereta api segera pulih kembali. Jadi total bisa operasional semuanya. Karena memang mereka itu sangat berharap supaya kereta api ini segera pulih, karena untuk angkutan jalan raya walaupun
dikatakan persyaratannya itu bisa lebih bebas gitu ya, tapi untuk akses kemanapun kereta api ini lebih menjamin, langsung di tengah kota, kemudian juga di atas kereta api leluasa, kemudian juga keselamatan maupun kenyamanannya lebih terjamin begitu. Artinya apa namanya? Ketika itu nanti apa namanya akhir tahun Pak ya, itu kan biasanya peak season tuh Pak, banyak libur gitu ya. Kira-kira dari PT KAI sudah siap belum itu atau untuk mengejar 100% lagi itu? Ini Pak Kadop sudah berupaya maksimal mengajukan permohonan supaya operasional kereta api itu bisa segera pulih lagi. Jadi ini selama beliau di sini juga sudah mengajukan taksaka. Tadinya kan nggak operasi walaupun operasional itu masih kalau orang Jawa bilang jeling-jelong. Nah, terus banyak juga penumpang yang tanya, lu kok enggak seterusnya gimana? Kok masih tanggal-tanggal sekian-sekian kita pilih tanggal-tanggal yang peak gitu ya, yang pas padat itu. Sebetulnya untuk kereta api ini misalnya taksaka atau sancaka itu pasarnya sudah tetap, pasar tetap. Jadi kalau nanti kita operasikan dengan total, artinya nanti penumpangnya juga kembali lagi. Cuma kami masih berpikir protokol kesehatan harus betul-betul dipenuhi, jangan sampai kereta api nanti dituduh sebagai klaster penyebaran COVID. Kami sudah berupaya maksimal, jangan sampai penumpang itu lolos, mereka yang terindikasi COVID-19 itu lolos naik kereta api. Jadi kami sudah berupaya maksimal, pakai rapid, pakai ini itu, di atas juga kita jaga. Jadi yang naik kereta api atau di atas kereta api bahkan masuk stasiun itu harus betul-betul negatif dari COVID-19. Jadi ini upaya kami. Untuk pemeliharaan gerbong sendiri gimana Pak? Untuk pemeliharaan gerbong kami ini contoh kecil ya. Misalnya ada penumpang yang masuk mau rapid test dan di situ terindikasi reaktif. Langsung tempat duduk di situ disemprot. Nah, langsung disemprot pakai semprotan itu. Terus kemudian apalagi kalau di kereta api, begitu selesai datang operasional, kereta api itu langsung disemprot itu sampai bersih, jangan sampai ada baksil-baksil atau mungkin virus yang ada di situ. Jadi langsung sekarang ini betul-betul kereta api kita jaga kebersihannya, termasuk awak kereta api, polsus, kondektur, kemudian petugas lainnya, teknisi kereta api, apabila di situ kok tadi misalnya kita tracking di misalnya naik dari Surabaya, kok ada penumpang indikasi terkena COVID. Di lingkungan situ langsung kita tracking, kita ambil kondekturnya selama 14 hari Pak Kadop ya. Itu tidak boleh operasi. Jadi seperti segitu ketatnya kereta api. Termasuk ya madrasah itu ya di karantina itu Pak ya berarti ya. Betul ya. Jadi mungkin menambahkan Mas Singge ya. Di dalam perawatan kereta kami ini termasuk di buku 2 tadi sudah kita atur. Jadi mulai pencucian ya, perawatan atau pencucian eksterior, kemudian perawatan interior, itu sabun yang kita gunakan untuk mencuci kereta itu mengandung disinfektan. Kemudian di dalam kereta juga setiap datang mau kita berangkatkan lagi disemprot, semprot disinfektan. Semua gagang-gagang pintu, wastafel, kran yang berpotensi di situ untuk penyebaran virus sudah kita lakukan pembersihan dengan bahan-bahan disinfektan, termasuk lantainya kita bersihkan. Artinya penumpang dipastikan nyaman ya di dalam kereta itu. Nyaman dan sehat. Nyaman dan sehat. Ya. Baik. Tujuan kami. Kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi semoga informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Asdo dan Pak Eko bisa bermanfaat untuk tribuners yang mau perjalanan kereta. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan perhatikan protokol kesehatan terutama di tempat-tempat umum. Dan selamat sore, salam Tribun.